Yuhu, selamat datang di video saya. Nah, setiap harinya saya selalu semangat untuk memberikan video-video yang interaktif dan bisa untuk menjadi materi pembelajaran kalian semua. Untuk kali ini saya mau menampilkan demonstrasi konstekstual modul 2.3 saya. Pada video ini seru banget teman-teman. Kenapa seru banget? Karena di video ini menampilkan tentang coaching. Bagaimana cara meng-coaching. Dan ketika kita melakukan supervisi akademik, ada baiknya kita melakukan coaching terlebih dahulu. Nah, tema di modul 2.3 ini adalah coaching dalam supervisi akademik. Saya, Christina Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta. Di dalam coaching kali ini, kami bersama tim yang sangat luar biasa, di mana dalam tim ini kami saling brainstorming dan saling membantu memecahkan masalah satu dengan yang lainnya. Karena kami percaya itulah fungsi dari tim. Di dalam tim ini, yang menjadi coach adalah Bapak Syarifuddin dari SMP Negeri 32 Jakarta, yang menjadi coachingnya adalah Bapak Sisian Baga dari SMA Sinar Dharma, dan supervisor adalah saya sendiri yaitu Christina Apriliani. Tujuan pembelajaran khusus untuk modul 2.3 ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching sesungguhnya dengan CGP yang lain atau dengan rekan yang lainnya untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching dalam proses pembelajaran atau keseharian dari calon guru penggerak tersebut. Nah, sebelum kita lihat videonya, kita harus tahu dulu nih, coaching itu apa sih? Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Seorang coach memfasilitasi peningkatan performa kerja dari coachingnya, pembelajaran diri dari klien yang didampinginya, dan pertumbuhan pribadi dari coachingnya. Sedangkan definisi supervisi akademik itu apa sih? Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung kepada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di dalam kelas. Nah, setiap guru harus disupervisi. Untuk itu, bagi setiap supervisor yang akan melakukan supervisi terhadap klien yang mau disupervisinya, ketika akan melakukan supervisi, ada baiknya melakukan coaching terlebih dahulu kepada orang yang mau disupervisi. Nah, tahapan coaching yang dilakukan yaitu melakukan tahapan percakapan pra-observasi sebelum supervisi terlebih dahulu. Yang kedua, observasi pada saat supervisi akademiknya. Yang ketiga, melakukan percakapan pasca observasi. Tindakan coaching bermanfaat untuk membangun orang yang mau kita supervisi loh. Nah, coaching yang dilakukan itu juga harus menggunakan alur tirta. Nah, teman-teman, berikut saya akan menyajikan praktik coaching supervisi akademik yang mungkin bisa untuk kita pelajari bersama. Harus ada percakapan pra-observasi, melakukan pengawasan, dan percakapan pasca observasi. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan berahayu. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari DKI Jakarta, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Syarifuddin SPDGR dari SMP Negeri 32 Jakarta. Saya Christina Apriliani dari SMK Negeri 9 Jakarta. Dan saya Sisian Baga MPDGR dari SMA Sinar Dharma. Selamat menyaksikan Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia.
Selamat pagi Pak Syarifudin. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Itin. Wah, luar biasa lihat keadaan Bapak hari ini. Oh iya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya Pak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan apa yang ada di dalam rubrik penilaian yang akan saya lihat dari ketika Bapak mengcoaching nanti. Nah, yang saya akan amati itu adalah alur tirtanya, apakah Bapak sudah melakukan alur tirta di dalam coaching Bapak nanti. Lalu saya juga akan memperhatikan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, serta saya akan melihat apakah Bapak sudah melakukan yang sesuai dengan proses coaching seperti diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama dari saya nih Pak, saya akan menanyakan ke Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak Syarifudin kembangkan pada saat nanti coaching Pak? Baik, Bu Itin, terima kasih atas pertanyaannya. Potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kompetensi untuk menggali orang mengembangkan potensinya, Bu. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana dari yang tadi sudah Bapak sebutkan akan Bapak kembangkan secara spesifik pada saat coaching nanti? Baik, kompetensi secara spesifik Bu yang akan saya kembangkan yaitu lebih ke arah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Untuk Pak Syarifudin, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bapak pada saat proses coaching? Baik Bu, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau membantu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang coach saya hadapi Bu. Oke, baiklah Pak. Demikian dulu observasi yang saya lakukan. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan semangat terhadap coach Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikannya ya Pak. Siap, sama-sama Oke, Ibu. terima kasih Pak. Ibu. Selamat siang Pak Baga, bagaimana kabarnya Pak Baga? Sehat Pak? Sepertinya Pak Baga dalam kondisi lelah nih. Ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bapak? Kabar saya baik Bapak. Ya nih Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Saya nggak mengganggu waktu Pak Sarif kan ya Pak? Oh tidak Bapak. Baik, silakan boleh bercerita Bapak. Terima kasih Pak Sarif. Begini Pak, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Oh. Memang apa sih Pak yang ingin Pak Baga dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan perubahan di dalam diri saya, sehingga ada sebuah peningkatan dalam hal mengelola kelas Pak, sehingga anak-anak didik saya mendapatkan manfaat dari saya. Apabila boleh saya tahu Bapak, apa sih tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin meningkatkan kelas yang memang kondusif, sehingga terjadilah proses pembelajaran bermakna, sehingga anak-anak bisa senang dengan proses pembelajaran tersebut, dan anak-anak bisa nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Tujuan mulia dan luar biasa ya Pak ya. Apabila kita ukur Pak pada indikator nilai 1 sampai dengan 10, kelas kondusif dan menyenangkan di kelas Bapak, kira-kira pada angka berapa Pak Baga pada saat proses pengajaran yang sudah Bapak lakukan selama ini? Baik Pak, kalau menurut saya sih indikasinya itu saat ini di angka 5 Bapak. Kelas saya masih jauh dari kata sempurna Bapak. Oh baik Bapak. Kira-kira berapa nilai yang Bapak harapkan untuk tujuan Bapak, yaitu kelas yang kondusif dan menyenangkan Bapak? Menurut saya ada peningkatan dari 5 naik angka 3 menjadi 8 Bapak. Baik Pak Baga, kira-kira usaha apa yang dapat Bapak lakukan untuk menuju pencapaian di titik level tersebut, sehingga tujuan Bapak itu bisa terlaksana? Baik Bapak, untuk saat ini saya masih memikirkannya. Banyak hal yang bisa saya lakukan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak Bapak. Namun semua memang harus berproses dari diri saya sendiri Bapak. Nah, perihal berproses dirinya Pak Baga, untuk itu apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka 8 pada pencapaian tujuan Bapak tadi?
Saya akan mencoba berbagai model, media, pendekatan, pembelajaran yang lebih inovatif dan berpihak pada anak. Dan saya juga akan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan peningkatan pemahaman pada anak. Tujuannya adalah agar anak-anak bisa tercipta interaksi yang lebih baik dan menciptakan pembelajaran lebih bermakna, Bapak. Baik, Pak Baga. Selanjutnya, sebenarnya yang menjadi tantangan Pak Baga dalam mencapai tujuan tersebut apa sih? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, pada saat saya mengenali diri saya masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran. Pada saat saya sedang menjelaskan ataupun diskusi, mereka berbicara di dalam kelas Bapak. Oh, baiklah. Perihal tantangan Bapak ini, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang tadi Bapak sampaikan suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kira-kira strategi apa sih yang sudah Bapak lakukan? Baik Bapak, sebenarnya saya sudah melakukan dengan cara memisahkan peserta didik dari kelompok yang suka saling berbicara sehingga tidak saling bersatu seperti itu Pak. Jadi ada prosesnya. Namun hal itu tidak berhasil Bapak. Hal lain yang saya pantau juga penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung yaitu mereka tidak memahami materi pembelajaran esensi pada hari itu. Seperti itu Bapak. Ya. Baik Pak Baga, luar biasa memang Bapak sudah memahami akar masalahnya. Selanjutnya Bapak, kira-kira apa solusi yang bisa dikembangkan oleh Pak Baga? Baik Bapak, terima kasih. Solusi yang perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci. Jadi saya lebih memerlukan penjelasan lebih rinci dan menarik pada siswa. Saya juga harus menggunakan model, metode, media yang bervariasi. Harapannya semua anak gaya belajar bisa terfasilitasi dengan baik. Dan saya juga akan mencoba aplikasi-aplikasi games atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang disediakan sehingga anak tidak bosan. Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan positif, budaya positif, sehingga anak-anak tahu bahwa menghargai orang yang sedang berbicara itu dia tidak perlu berbicara. Saya juga bisa memberikan pujian kepada anak-anak yang aktif berbicara, sehingga mereka bisa lebih fokus dan menyadari bahwa itu adalah hal yang harus diperhatikan oleh mereka di kelas. Gitu, Bapak. Keren banget solusi dari yang Pak Baga lakukan ya. Bagaimana Pak Baga? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan terhadap problem yang Bapak hadapi ini? Ya Pak, saya sudah memiliki gambaran dan rencana aksi nyata. Nah, untuk pelaksanaan aksi nyatanya, kira-kira bisa diterapkan kapan nih Pak Baga? Setelah saya pikir-pikir Pak, saya akan mencoba menerapkan perlahan-lahan Bapak di minggu-minggu ini saja dulu di pembelajaran saya. Seperti itu Bapak. Mantap Pak Baga. Sekarang Pak Baga, sejauh mana komitmen dari rencana aksi yang akan Bapak realisasikan untuk pencapaian perubahan tersebut? Baik, terima kasih Bapak. Saya berkomitmen untuk menyiapkan materi dengan baik. Model pembelajaran, media pembelajaran, pendekatan belajar saya kombinasi sehingga ada variasi di dalam proses pembelajaran. Dan saya berharap banyak hal yang memang bisa diterapkan di kelas saya sehingga anak-anak bisa lebih baik lagi dan terciptalah proses pembelajaran bermakna. Wah, banyak sekali ya Pak yang tidak dipikirkan oleh saya dan saya bisa dapat dari Bapak. Namun ketika berdiskusi dengan Bapak, sedikit wawancara semakin terbuka. Saya pikiran semakin terbuka Bapak terhadap hal ini. Terima kasih Bapak telah membantu saya, membimbing saya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya Bapak. Baik Pak Baga, semangat untuk menjadi agent of change di ekosistem sekolah Bapak. Semoga berhasil. Kita akan bertemu di coaching selanjutnya Pak Baga ya. Terima kasih Bapak. Oke Pak Syarifudin, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Baga ya? Nah, sebelum penutupan nih Pak ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak tadi sudah sampaikan mau Bapak capai? Baik Bu Christina, saya sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Baga sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur Tirta tadi yang kami lakukan sudah bisa menggali lebih dalam lagi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang ada dari Pak Baga sendiri. Oke. Nah, kalau menurut saya sebagai observer nih ya Pak ya, tadi saya mengamati coaching Bapak, antara Bapak dengan Pak Baga sudah berjalan dengan baik.
Dan selain itu pun proses alur nih di dalam catatan saya, alur Tirta sudah Bapak terapkan dalam coaching Bapak. Nah, Pak Saripudin pun sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach Pak Syarif, yaitu Pak Baga, sehingga Pak Baga sebagai mitranya Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan. Nah, hal itulah yang terjadi di coaching tadi, sehingga sudah sesuai dengan prinsip dari coach. Pertanyaan yang terakhir untuk Bapak sebelum kita tutup nih Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melalui coaching yang sudah Bapak pelajari? Baik, Bu Itin, terima kasih atas penilaiannya. Kompetensi yang ingin saya lakukan setelah tadi saya melakukan coaching dengan Pak Baga, yang ingin lebih saya pahami lagi adalah terkait dengan proses coaching serta penggalian materi pertanyaan saya yang lebih berbobot, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu Itin. Nah, itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup sesi hari ini. Selamat ya Pak, Bapak hebat dan luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Itin. Oke, terima kasih untuk semua follower saya selalu hadir di kanal YouTube saya. Saya akan selalu menghadirkan video yang bermanfaat untuk kalian semua. Check it out.